Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur hari ini kembali boleh kita jalani dalam anugerah Tuhan bagi setiap kita. Dan sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya terus boleh menjadi terang dan penuntun bagi setiap langkah kehidupan kita. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh sukacita kami di dalam Tuhan menerima hari baru boleh kami jalani. Dan kami tetap mau mengalaskan setiap langkah hidup kami ini ke dalam campur tangan dan penyertaan-Mu juga. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah hati kami untuk terbuka, kami boleh mengerti, dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-23. Demikian tertulis di sana. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, konteks firman Tuhan yang kita baca ini mengarahkan kita kepada tuntunan dari penulis kitab Ibrani ini, khususnya kita yang terbilang sebagai jemaat Tuhan, baik pada masa dulu maupun di sepanjang masa kehidupan kita, yaitu agar tidak mendasarkan ibadah kita kepada Allah kepada hal-hal lahiriah atau dari hal-hal lahiriah seperti tempat maupun ritual agamani itu sendiri. Tetapi haruslah dari iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Tempat, waktu, maupun ragam ritual dapat berbeda-beda atau bahkan berubah-ubah dari masa ke masa. Tetapi dari semua itu yang melayakkan kita untuk menghadap Tuhan dalam peribadahan kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus atau diri Yesus Kristus itu sendiri. Demikian pun dasar dari apa yang kita harapkan dari iman kita kepadanya adalah janji-janji Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang patut kita pegang teguh di sepanjang masa. Nah, hal ini saudara-saudara ditegaskan kepada kita agar sebagaimana juga terjadi pada jemaat mula-mula, bahwa mereka menempatkan tempat-tempat ibadah itu sebagai dasar dari penyembahan kepada Tuhan. Atau dapat saja hidup hal itu pun sampai sekarang. Keberadaan ibadah kita seperti yang disebut tadi ditentukan oleh tempat di mana kita melakukannya, bukan oleh dasar iman kepada Yesus Kristus. Itulah juga yang ditegaskan kepada kita dalam ayat sebelum bacaan tadi, seperti yang disebutkan dalam ayat 19 sampai ayat 23. Di sana dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang ditegaskan kepada kita. Yang pertama, bila kita benar beribadah kepada Tuhan, dimanapun hal itu dilakukan, lakukanlah atas dasar iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Oleh sebab sebagaimana juga perkataan Yesus sendiri yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 6. Sana dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kedua, saudara-saudara, pengorbanan darah Yesus menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya, dosa-dosanya telah diampuni. Oleh karena itu, kita hanya dapat datang kepada Allah dalam kekudusan, karena Allah itu kudus. Dan karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus, dan karena itulah kita layak datang kepada Bapa dalam penyembahan ibadah kita. Dalam konteks ini juga, bila dalam ayat 21 menyebutkan, Yesus Kristus adalah imam besar dalam ibadah kita, itu berarti sebagaimana di setiap peribadahan, di mana imamlah sebagai perantara kita untuk menyembah Tuhan, dan itu berarti sekarang pribadi Yesus Kristuslah sebagai imam besar yang sejatinya bagi kita. Dan karena itu, bila kita mengambil bagian pelayanan di dalam ibadah-ibadah kita, maka kita pun, atau dalam kita melakukan hal itu, harus mendasarkannya di dalam iman yang teguh kepada Yesus, serta mengucap syukur untuk kasih karunia-Nya yang telah mengikut sertakan, bahkan melayakkan kita boleh mengambil peran bagian pelayanan di ibadah-ibadah sebagai hamba baginya. Jadi baik jemaat maupun kita yang melayani, semuanya harus mendasarkan kedirian kita, keberadaan kita dalam ibadah itu, dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketiga, saudara-saudara, dalam iman kepada Yesus Kristus, semua pengharapan kita padanya tidak perlu lagi kita ragukan, tetapi kita percaya akan penggenapan janji dan kebenaran firman-Nya yang telah diberitakan kepada kita, termasuk kegenapan keselamatan kita untuk menerima hidup kekal ketika Ia datang nantinya pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan dalam hal inilah nats kita tadi berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah frasa kalimat, Ia yang menjanjikannya setia, itu berarti dapat kita jadikan dasar iman percaya dan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan dan kebenarannya yang pasti akan digenapi. Demikianlah saudara-saudara, dasar yang utama kepada kita dalam peribadahan kita atau dalam kehidupan beriman kita adalah Yesus Kristus dan iman yang teguh serta pengharapan yang teguh kepada Dia. Jadi yang utama bukanlah tempat atau ragam ritual. Dalam hal itulah kita pun memahami perkataan Yesus kepada perempuan Samaria yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 21 dan 23. Di sana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, di dalam Engkaulah kami boleh dilayakkan datang ke hadirat Bapa, baik di dalam ibadah-ibadah maupun pelayanan kami. Dan Engkau ada di setiap tempat dan setiap waktu. Dan bila pun kami mengambil tempat persekutuan di gereja, di tempat-tempat ibadah kami, biarlah semuanya itu kami dasarkan hanya di dalam iman yang teguh dan iman yang hidup kepada diri-Mu ya Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai yang telah menguduskan kami layak datang kepada Bapa, dan juga yang memimpin seluruh ibadah dan pelayanan kami, dimanapun dan di tempat sewaktu yang manapun. Bapa yang kekasih, biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu, dan kami mau alaskan semuanya kehidupan kami, pelayanan dan ibadah kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. GKPS TV